Dan rekan gue Mukendi. By the way, kami dari mahasiswa ilmu komunikasi yang ingin mengkritik peran AI yang mengambil profesi kita ke depannya sebagai anak ilmu komunikasi, dan salah satunya yaitu news anchor nih. Oke, menurut lu gimana nih setelah yang kita tonton tadi nih? Oke, kalau menurut gue sih pekerjaan news anchor ini sebenarnya pekerjaan yang sebenarnya nggak pantas buat diambil alih oleh AI. Gitu ya? Iya, karena kenapa? Karena menurut gue ketika berita itu yang seharusnya bisa menjadi fakta, tapi jikalau menggunakan AI itu akan mempengaruhi si penonton gitu loh. Gue Dan ngerti gue. penonton itu bakal bertanya-tanya, ini beneran berita yang fakta nggak, kayak gitu. Jadi orang tuh masih meragukan gitu loh. Apalagi kalau kita lihat di media sekarang, itu ternyata bukan cuman bisa sebagai pembawa berita doang, bisa nulis berita juga. Dan sebenarnya yang gue takutin ya sebagai anak ilmu komunikasi yang dimana kita udah belajar kode etik jurnalistik dan lain-lain, ada beberapa berita yang menurut gue nggak bisa dipublish secara terang-terangan gitu loh. Dan ditakutkan kalau misalnya AI yang bikin berita atau yang menyampaikan berita, takut gue malah bahasa tongkrongannya mungkin frontal banget gitu ya. Kayak misal ada berita kematian yang menurut gue nggak wajar banget buat diberitain, tapi karena yang nulis AI yang dimana AI itu nggak punya moral ya, nggak punya empati, mereka bisa aja publish kapan aja. Dan yang disayangkan lagi menurut gue, kalau misalnya ada netizen yang kontra terhadap berita yang dipaparkan oleh AI tersebut, yang misalkan siapa? Manusia ya pastinya, karena manusia yang mengelolanya, bener nggak? Benar. Nah, tapi menurut lu nih, kita kan udah bahas kayak AI di media seperti apa, atau yang udah ngambil alih profesi kita sebagai news anchor. Menurut lu sebagai anak ilmu komunikasi, gimana nih mereka udah ngambil pekerjaan kita nih? Ya. Kalau menurut gue sendiri ya, tadi gue kan sempat bilang kayak AI itu benar-benar nggak pantas buat jadi news anchor, karena ya kita sendiri sebagai Betul sebagai anak ilmu komunikasi, bener kan? Iya, dan salah satu prospek kerjaannya juga ke depan kan bakal bisa jadi jurnalis kayak pembawa acara, news anchor lagi kan. Ya secara nggak langsung itu mengambil alih pekerjaan kita dong. Betul. Cuman yang disayangkan kan, kalau misalnya banyak temen-temen yang mikir kayak, lah kan AI biar mengirit biaya, kan AI biar mengefisiensi waktu. Tapi apakah AI punya empatinya? Apakah teman-teman bisa dapat berita atau dapat berita duka nih, misal berita duka yang disampaikan oleh AI, kayak bahasanya yang kaku, yang nggak punya empati, nggak punya moral, apakah layak? Ini sedikit gue tanggapin lagi ya. Oke, boleh. Oke, menurut gue kenapa AI itu nggak cocok sama sekali buat jadi news anchor itu kekakuan AI itu sendiri. Itu menurut gue bisa jadi poin minusnya AI. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat sendiri, Agung kalau pernah lihat Metro TV ada pembawa acara yang suka ngesatir gitu ya, ngesatir. Nah itu menurut gue bisa jadi nilai plus banget biar nggak kaku banget. Iya, kan? buat jadi news anchor ini supaya si penonton ini bisa nyaman buat nonton kita. Tapi gue sepakat, karena gue beberapa kali nonton berita itu ada berita yang menurut gue menarik, tapi karena pembawa acaranya kurang menarik, jadi kita kayak kurang hype nontonnya, nggak sih? Ada berita yang biasa aja, tapi karena pembawa acaranya yang menurut gue bisa ngebawa audiens, jadi kita menarik buat nontonnya. Mungkin segitu aja lah ya yang kita bahas tentang news anchor yang digantikan oleh AI ini nih. Mungkin buat teman-teman yang dari tadi dengerin kita atau yang gak sepakat sama pendapat kita, boleh langsung komen aja di bawah kanal ini. Kita dapat referensi baru dan kita bisa berubah pikiran kan, dan kita juga bisa berdiskusi secara langsung. Bener banget, karena ya ini based on pemikiran kita berdua. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pemikiran masing-masing, temuin kita aja langsung, ntar kita ngobrol bareng-bareng aja ya, di depan visit, depan visit. bangku kita berdiskusi di situ. Yoi. Oke,